Oke, halo semuanya. Selamat sore sahabat foodies. Selamat sore semuanya. Selamat datang nih di Foodies on Sharing. Program ngobrol-ngobrol santai dari foodies yang menghadirkan narasumber inspiratif di bidangnya. Tentunya juga ini didedikasikan khusus untuk kemajuan foodpreneurs di seluruh dunia. Oke, halo semuanya yang udah gabung. Selamat datang di Foodies on Sharing ya. Gimana nih kabarnya sahabat foodies? Apa kabar semuanya? Semoga semuanya tetap baik dan tetap sehat semua ya. Perkenalkan, saya Farizal yang akan menemani sahabat foodies semua sebagai host di sesi seru sore hari ini. Nah, kali ini tentunya saya nggak akan sendirian ya, karena kita bakal invite narasumber spesial dengan topik yang menarik banget tentunya. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol dengan owner dari salah satu brand kuliner nih ya, yang unik banget, yang sukses juga bikin makanan Meksiko bisa jadi cocok di lidah lokal orang Indonesia. Nah, buat kalian yang suka nyobain menu baru gitu ya, yang beda dari biasanya, pasti bakal suka banget nih sama brand ini. Karena mereka jago banget nih ngeblend rasa global, tapi tetap nyambung di lidah lokal orang Indonesia. Apalagi brandingnya juga cocok banget nih buat Gen Z. Kira-kira siapa ya? Yuk simak terus live-nya sampai selesai. Dan ada kabar baik nih untuk sahabat foodies semuanya yang nonton live kita di hari ini. Kita akan bagi-bagi voucher belajar untuk setiap pembelian sekolah pengusaha kuliner batch 11. Spesial untuk yang nonton live IG hari ini. Akan mendapatkan gratis bonus e-course setup ide bisnis kuliner dan akan ada harga spesial juga tentunya. Jadi pantengin terus ya IG live hari ini sampai selesai dan jangan lewatkan kesempatannya. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan sedikit tentang foodies, khususnya buat teman-teman yang baru follow foodies nih ya. Foodies Academy adalah tempat belajar bisnis dan pelatihan di industri kuliner dengan visi changing people's life through F&B education. Nah, yang belum gabung, yuk gabung dengan lebih dari 100.000 pengusaha kuliner di Indonesia yang telah teredukasi. Teman-teman juga bisa mendapatkan update dan informasi terbaru seputar bisnis kuliner dengan bergabung di channel Telegram kami, yaitu di t.me/foodiesid. Sekali lagi, t.me/foodiesid. Nah, teman-teman juga bisa gabung ke Instagram broadcast channelnya Foodies di Belajar Bisnis Kuliner. Nah, jangan lupa nih teman-teman, kalau ada yang ingin belajar bisnis kuliner tapi masih terkendala dengan budget, tenang aja teman-teman. Bisa subscribe ke YouTube Foodies di Foodies Channel. Di situ ada lebih dari 1.000 video edukasi bisnis kuliner yang dapat diakses gratis dan di mana saja. Oke, teman-teman sahabat Foodies yang mau bertanya, jangan lupa nih untuk sampaikan pertanyaannya di kolom komentar atau di kolom Q&A di pojok kanan bawah ya. Teman-teman juga bisa langsung tanya aja nih di kolom komentar kalau ada yang mau langsung nanya. Nah, sahabat foodies, senang banget ya hari ini kita akan ngobrol seputar peluang bisnis kuliner dengan cita rasa global. Apalagi sekarang makin banyak nih brand yang mencoba menghadirkan menu asing tapi tetap cocok di lidah lokal orang Indonesia. Terutama nih ya buat para Gen Z dan milenial nih yang suka doyan banget eksplor kuliner baru, maka brand ini bisa jadi yang cocok untuk teman-teman. Oke, kali ini kita akan sharing bersama sosok hebat di balik Pablo Burrito, yaitu Kadiki Wijaya selaku owner Pablo Burrito. Dengan topik kita sore hari ini adalah belajar bisnis kuliner kreatif dari Pablo Burrito. Nah, kalau teman-teman belum kenal Pablo Burrito, ini adalah salah satu brand kuliner yang sukses banget menghadirkan cita rasa global yang cocok di lidah lokal orang Indonesia. Nah, menariknya lagi nih ya teman-teman, Pablo Burrito ini punya strategi branding yang fresh dan juga relevan banget buat Gen Z. Sampai-sampai bisa jadi pilihan favorit anak muda kalau lagi cari makanan unik, kenyang, tapi tetap estetik buat diupload ke sosial medianya. Nah, sore hari ini kita bakal kupas tuntas nih ya perjalanan Pablo Burrito. Mulai dari gimana sih awalnya bisa kepikiran bahwa Pablo Burrito bisa bawa burrito dari Meksiko ke Indonesia, sampai strategi adaptasi rasa, branding, dan tantangan mengembangkan menu global di tren kuliner lokal yang lagi ketat banget nih ya persaingannya. Nah, sahabat foodies juga siap-siap catat ya, karena obrolan kita hari ini bakal penuh insight menarik yang bisa langsung teman-teman terapkan di bisnis kulinernya masing-masing. Atau bisa juga nih ya, mungkin yang belum punya memiliki bisnis
bisa jadi insight menarik untuk membangun bisnisnya. Biar nggak penasaran lagi nih ya, saya akan invite narasumber kita untuk segera join live pada hari ini. Dan tag ke foodies.id, ke Pablo Burrito, double R dan juga underscore, dan juga ke Diki underscore Wijaya BDG. Nah, sambil menunggu narasumbernya masuk, boleh nih salam-salam teman-teman di kolom komentar. Kenalin sahabat foodies ini dari mana aja nih. Dan kalau udah ada yang punya brand kuliner, boleh banget untuk share brand kulinernya apa nih. Oke. Ya teman-teman, jangan lupa ya untuk share terus Instagram live hari ini dengan caranya screenshot, lalu upload ke story masing-masing, tag ke foodies.id, Pablo Burrito underscore, dan juga Diki Wijaya BDG. Sorry, Diki underscore Wijaya BDG. Oke, teman-teman, di sini udah ada yang punya bisnis belum nih? Atau ada yang udah jalan tapi masih bingung nih mau ke arah mana bisnisnya? Boleh sharing juga teman-teman di sini. Ada Kak Ganis nih dari Bandung. Kalau yang lain dari mana nih sore hari ini? Enaknya kita cari insight baru bersama Kak Pablo, Kak Diki Wijaya, selaku owner dari Pablo Burrito. Halo semuanya. Oke, kita sudah bergabung nih, Kak Diki. Halo Kak. Halo, sorry, halo, apa kabar? Oke, Halo, apa Kak Rita, kabar apa nih Kak kabar? Diki? Alhamdulillah sehat-sehat. Kak Diki gimana nih kabarnya? Sehat, bersyukur sehat ya. Oke, bersyukur. Oke, nah saat ini udah Hmm, hadir nih narasumber kita, yaitu Mas Diki Wijaya selaku owner dari Pablo Burrito. Nah, kita akan tanya-tanya apa aja nih strategi yang digunakan nih ya. Kita langsung bedah tuntas langsung nih bersama Kak Dikinya. Oke, Sebelumnya, Kak Diki, terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktunya untuk join live IG bersama Foodies hari ini nih ya, di tengah kesibukannya. baik. Kita juga terima kasih banget nih sama Foodies ya, udah diundang bisa bicara di sini. Waduh, suatu kesempatan yang luar biasa ya, Mas Rizal ya. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh nih ya, mungkin boleh nggak nih Mas Kak Diki untuk kenalan terlebih dahulu ke sahabat Foodies yang sudah join live hari ini. Kak Diki ini sekarang kesibukannya apa aja nih Kak, kalau boleh tahu? Oke, halo Foodies semua yang udah bergabung. Salam kenal juga. Kenalkan, nama saya Diki. Saya adalah owner dari Pablo Burrito. Nah, Pablo Burrito itu ownernya ada dua. Kebetulan kita joinan ya, berpartner begitu. Kesibukan hari ini ya mengurus Pablo Burrito dan bagaimana menciptakan menu-menu burrito yang cocok untuk para foodies tentunya. Oke nih, boleh cerita sedikit nggak nih Kak, gimana sih jerninya nih Kak Diki awalnya ketika membangun bisnis sampai akhirnya kepikiran, bikin burrito tapi yang cocok di lidah Indonesia, orang Indonesia gitu. Oke, Mas Rizal. Pablo Burrito itu bisnis kuliner yang buat saya juga baru ya, buat kita juga baru. Nah, Pablo itu baru berdiri baru tahun kemarin, Mas. Tahun Oh, oke. 2023 bulan 10 tuh. Berarti belum 2 tahun, hampir 2 tahun ya. Nah, Pablo Burrito sendiri mulai ada di Bandung itu di daerah kampus. Hmm. Ya, kita memulainya untuk di daerah kampus itu di sebelah Unpar ya, dekat Universitas Katolik Parahyangan. Nah, kenapa tercipta Burrito? Waktu kita datang ke sana, sebelum kita memutuskan untuk membuat burrito, kita mencoba mendengar kira-kira dari anak kampus itu apa sih keinginan mereka. Nah, setelah kita survei beberapa lama, ternyata mulai tuh kedengeran celetukan dari anak-anak kampus. Aduh pengen yang cepat, aduh pengen yang ringkas, aduh pengen yang beda. Nah, dari itu kita berpikir, oh iya, kalau kita bikin rice bowl lagi mirip sama yang lain. Kalau kita bikin yang lain, yang sama-sama kayaknya nggak memenuhi keinginannya mereka. Makanya setelah saya dan partner saya berunding, akhirnya dia justru dari partner saya yang memutuskan, udah kita coba burrito aja yuk. Nah, akhirnya terputus tuh dari situ. Oke, oke.
Nah, menarik banget nih. Berarti dari awalnya riset dulu nih ya, pastinya Betul. kalau bikin ke teman-teman mahasiswa pengen yang beda sampai akhirnya tercetuslah Pablo Burrito. Nah, kalau boleh tahu Kak, apa nih cerita di balik nama Pablo Burrito itu tersendiri? Oke, tentunya pada saat kita ingin bikin burrito, kita cari nama ya. Nah, kita cari nama apa ya? Itu juga kan berpikir ya. Setelah kita doakan dan kita pikirkan, akhirnya tercetus kata Pablo. Karena arti dari Pablo itu bagus. Artinya adalah rendah hati, Pablo itu. Nah, terus kalau di luar sana, Pablo itu dipakai sebagai nama kecil orang, Kak. Jadi kalau di Bandung itu misalkan namanya Asep, kan banyak ya nama Asep ya. Iya Nah, betul. oleh karena itu kita menginginkan Pablo itu nanti kalau nama Asep kan melekat tuh di hati orang Indonesia. Jadi Pablo Burrito juga melekat di hati orang-orang Bandung tentunya dan orang Indonesia, tapi tetap rendah hati, Kak. Nah, itu dia yang kita inginkan. Oke, berarti latar belakangnya ini pengen deket sama audien atau sama customer mungkin ya Kak, sama rakyat Bandung khususnya orang rakyat Indonesia juga. Betul, Kak. Nah, tim Furis juga nih udah pernah nyoba ya waktu itu nyobain Pak Burrito dan emang enak banget gitu ya, bahkan untuk Waduh. orang Indonesia ini cocok banget nih ya rasanya. Nah, emang produknya ini pas banget. Nah, ngomongin produknya nih ya, Kak Diki, apa sih yang melatar belakangi Kak Diki untuk memulai bisnis kuliner dengan fokus produknya itu burrito gitu? Mungkin di antara yang lain gitu ya, di antara banyaknya produk, apa sih yang akhirnya memilih, udah deh burrito aja gitu? Oke, seperti tadi, Kak. Jadi fokusnya dari awal kita riset dulu, Kak. Setelah kita riset dan kita makanan yang ringkas bisa dibawa bahkan bisa dimakan setengah sambil jalan ketika aduh udah anak kan kita basicnya dari anak kuliah ya Kak, jadi ketika kita lihat nih kira-kira apa yang bisa dimakan tapi bisa dibungkus kalau nggak habis, akhirnya kita pikir burrito nih ketika kita tes pasar. Nah, ya bersyukur anak-anak kampus tuh menyukai, Kak. Jadi kalau misalnya, aduh kuliah jam 1 nih, setengah 1 mereka beli di kita kan cepet ya, nggak sampai 5 menit ada nih. Jadi terus nggak habis nih karena porsi kita lumayan banyak ya, Kak. Mereka bisa langsung bungkus. Nah, kita happy ngelihatnya bahwa burrito itu bisa menjadi jawaban buat anak-anak kuliah, Kak, waktu itu. Waktu itu ya. Oke. Hmm. Oke, nah waktu 2023 ini nih ya, berarti sekitar bulan Oktober nih ya, waktu awal memulai si Pablo Burrito ini, apa sih Kak tantangan terbesarnya gitu ya untuk mengenalkan burrito ini sebagai makanan khas Meksiko ke pasar lokal gitu, atau ke Oke. mahasiswa gitu pada saat itu? Betul, tantangannya mengenalkan adalah perbedaan antara burrito dan kebab, Kak. Nah, itu sering jadi perbedaan ya, sering jadi pertanyaan dari anak-anak gitu. Tapi bersyukurnya bahwa anak-anak kuliah zaman sekarang, terutama Gen Z, lebih pintar dari kita-kita, Kak. Ya, mostly mereka udah tahu sih burrito itu apa. Bahkan kalau ketika mereka bertanya, kita bilang, ini mirip kebab, cuman pakai nasi dan nasinya agak banyak gitu ya. Nah, di situ mereka mencoba dan anak-anak mahasiswa tuh bersyukurnya senang mencoba, Kak. Gen Z itu senang mencoba sesuatu yang baru. Jadi kita nggak usah jelasin terlalu panjang, akhirnya mereka coba dan dari mulut ke mulut ya, ya syukur-syukur dari mulut ke hati udah gitu ya. Akhirnya mereka bilang sama teman-temannya, akhirnya teman-temannya mencoba. Sebenarnya kalau untuk anak kuliah nggak terlalu sulit, Pak. Yang sulit itu kepada umum tuh. Betul, betul. Mhm. Oke, nah mungkin di awal-awal ada kayak tantangan atau apa sih yang jadi kunci utama dari Pablo Burrito nih ya? Bisa nyesuaiin rasa global tapi tetap cocok nih untuk di lidah pasar lokal hingga akhirnya wah mahasiswa juga langsung nerima gitu ya, bisa oh ini enak gitu tanpa harus adjustment atau kayak apakah ada masukan dari mahasiswanya kayaknya masih terasa aneh gitu atau masih terasa asing gitu. Oke, pastinya Kak. Jadi pertama kali kita mengeluarkan menu, pasti kita juga banyak tanya ya sama sama waktu itu marketnya kita nih mahasiswa. Kurangnya apa? Lebihnya apa? Tapi bersyukur Kak, karena kita di Bandung ada satu kuncinya kalau untuk makanan di Bandung, yaitu di Cangguan Kak. Nah, segala sesuatu harus pakai nasi ya. Jadi oleh karena itu kita sesuaikan porsi nasinya. Tentunya dari rasa pasti kita banyak tanya dan banyak revisi sih. Tapi ya kita orang Bandung harus disangguan Kak. Apapun makanannya harus ada nasi gitu ya. Nah betul Betul, Kak. betul.
Oke, nah menu Pablo Burrito ini kan burritonya tuh condongnya rasa autentik ala Meksiko nih ya Kak. Betul. Nah, ada modifikasi sesuai selera lokal nggak nih Kak untuk burritonya? Selain mungkin dari ditambah nasinya sesuai kesukaan orang Bandung gitu. Ada nggak sih kayak, oh ini khasnya Pablo Burrito gitu yang bisa cocok sama orang lokal di Indonesia? Pasti Kak, kalau burrito sendiri kan dari Meksiko itu dia banyak rempah ya. Satu dia banyak rempah, banyak sayur, banyak kacang-kacangan. Dan ketika kita tes memang itu bukan menjadi pilihan di anak-anak kampus waktu itu. Makanya kita menyesuaikan, oh tetap walaupun kemasannya burrito, tapi kita sesuaikan dengan selera Nusantara. Ada ayamnya, ada asinnya, ada mayonesnya. Nah itu kita, sausanya itu kita sesuaikan dengan lidah teman-teman. Biar teman-teman makannya nggak aneh, tapi burrito itu menjadi jawaban karena rasanya masuk, eh, harganya terjangkau dan porsinya lumayan besar. Jadi itu yang memang kita cari sih. Banyak penyesuaian lah Kak dari awal ya, karena kita tetap konsumen adalah raja. Teman-teman semua yang membeli Pablo adalah yang kita patut untuk layani dan kita puaskan isi perutnya gitu kan. Oke, baik Kak Diki. Nah, menurut Kak Diki nih ya, apa sih yang jadi unique selling propositionnya Pablo Burrito gitu? Atau hal unik apa nih yang bikin Pablo Burrito tuh lebih stand out dibanding kompetitor-kompetitor lainnya? Mungkin kan banyak juga ya, ada brand luar, ada makanan khas luar dibawa ke Indonesia, tapi ternyata eh, redup lagi. Nah, apa sih yang bikin Pablo Burrito ini tetap eksis lebih kurang lebih satu hampir 2 tahun mungkin ya? Betul Kak. Em, Kalau menurut kami ya Kak, kalau menurut kami yang kita tanya-tanya sama teman-teman Pablo Burrito juga ya, bentuknya Kak. Ya, jadi makan nasi, makan kenyang, makan besar, tapi dimakan seperti kebab, kayak pisang gitu ya, dibuka gitu ya, dimakan. Pertama kali yang beli itu rata-rata nggak, ah ini mah bukan makanan berat nih, ini seperti snack, makanan ringan, karena kan terbiasa seperti itu ya. Tapi ketika mereka makan, waduh kenyang banget. Nah itu dari bentuknya udah salah satu unsur yang unik di luar rasa ya Kak. Gitu. Oke, berarti terlihat seperti makanan ringan atau cemilan. Taunya ini bisa jadi makanan utama juga gitu ya, yang Itu akan jadi makanan utama. sangat bisa Kak. Ya benar benar benar. Nah, di antara brand kuliner asing ya, Kak Diki, mungkin Pablo Burrito atau makanan khas Meksiko ini bukan pertama kalinya gitu ya, makanan luar masuk ke Indonesia. Udah ada Korean Wave atau Japanese Wave atau juga banyak juga makanan-makanan asing yang akhirnya malah meredup gitu. Nah, kunci brand kuliner asing itu apa sih yang harus tetap relate gitu di pasar anak muda Indonesia gitu? Kunci yang pertama harus unik ya, karena kan mau brandnya itu asalnya dari Meksiko, dari Jepang, atau dari Korea yang disebut Bapak Parita, pasti yang pertama unik. Tapi kalau unik tuh nggak cukup Kak menurut kami kan. Yang tadi itu kuncinya harus bisa menyesuaikan dengan selera Nusantara. Yang kedua, jadi uniknya iya dari bentuk makanannya yang kita lihat ya Kak dari Pablo Burrito ya. Harganya terjangkau, nah itu juga udah unik, tapi mahal banget kan susah ya Kak. Nah kita apalagi kita waktu itu targetnya mahasiswa ya, dan harga sampai hari ini kita belum pernah naik tuh. Mungkin akan ada naik nanti, tapi sedikit lah ya. Nah itu terus rasa, jadi unik, harga terjangkau, rasa itu harus cocok sama kebanyakan orang, baik yang muda, baik yang dewasa. Nah harus cocok tuh. Kalau oma-opa mungkin terlalu kenyang ya, tapi itu harus cocok. Terus kita mencoba untuk terus menceritakan storytelling di brandingnya kita tuh. Ya, bagaimana cara makannya, bagaimana proses pembuatan pun kadang-kadang masih orang, apa nih? Apa nih? Nah, itunya Iya. kepo-kepo itunya kita terus seneng tuh kalau ada teman-teman yang nanya, yang komen gitu ya di Instagram itu. Nah, itu yang kita terus konsistensi adain sih, Kak. Oke, nah ngomongin tentang rasa nih Mas Diki, tentunya salah satu kuncinya juga ya tadi sempat Mas Diki singgung, kalau rasa itu perlu konsisten gitu ya.
Nah, gimana sih caranya Kak Diki ini untuk menjaga konsistensi orang operasional dalam membuat produknya gitu ya, yang bahkan buat mereka aja, loh ini baru nih buat kita gitu, cara bikinnya. Mungkin buat teman-teman tim operasionalnya mungkin baru lihat gitu cara bikin burrito tuh, oh seperti ini ya gitu. Nah, gimana sih cara Mas Diki bisa menerapkan apa yang Mas Diki miliki ke timnya gitu? Oke, belajar YouTube-nya Foodies tuh cara pertama. Terima kasih, terima kasih. Harus ya. Benar, karena banyak sekali ilmu ya yang kita pelajari dari YouTube-nya Foodies. Kita menerapkan SOP tentunya dari itu juga belajar dari YouTube-nya Foodies tuh. Kita belajar SOP, kita coba menerapkan SOP. Jadi SOP yang kita terapkan tuh begini. Jadi kita banyak juga mendengar dari karyawan ya, teman-teman karyawan kita, gimana, kita banyak diskusi lah sama mereka. Karena kita pengen SOP kita tuh nyaman dipakai oleh teman-teman karyawan kita, itu yang pertama. Yang kedua, kita di tahun ini kita buat central kitchen, Kak. Jadi biar rasanya di semua outlet itu sama, semua barang yang ada di outlet Pablo Bulito itu berasal dari satu central kitchen yang sama. Kita menjaga supaya rasanya nggak beda-beda tuh. Itu. Sama yang ketiga adalah controlling, Kak. Jadi kita belajar juga tuh dari YouTube-nya Foodies bahwa controlling itu penting. Ya, berkontroli secara berkala gitu. Jadi tetap kita datang dan tanya gitu ya sama teman-teman karyawan kita apa yang kurang, apa yang lebih, apa yang perlu diperbaiki, dan ya kadang-kadang sambil bercanda-bercanda gitu ya. Itu controlling penting kan dari segi rasa kita cobain, datang cobain muter-muter, ya itu yang kita lakukan sih setiap hari. Jadi tetap muter setiap hari untuk melakukan tiga hal itu. Oke lah, luar biasa banget nih teman-teman. Jangan lupa nih teman-teman yang kayaknya atau mungkin brandnya kurang konsisten nih, udah dikasih tips langsung dari Mas Kadiki nih ya, cara jaga konsistensinya apa aja sih yang harus dilakukan gitu. Nah, untuk tadi sempat disinggung untuk central kitchen nih Kadiki, Betul. itu salah satu kunci untuk menjaga si rasanya ya, rasa dari produknya. Nah, apa aja sih yang harus diketahui dari teman-teman sahabat foodies di luar sana gitu ya? Mungkin ingin membangun central kitchen yang harus diperhatikan tuh apa aja sih supaya tidak salah langkah gitu? Oke, yang pertama pasti buku menu ya. Buku menu tuh harus ada tuh di Central Kitchen, terpampang lah gitu ya. Buku menu biar siapapun yang datang ke sana, yang masak di sana tuh punya satu acuan yang sama. Itu. Terus yang kedua adalah peralatan. Sebenarnya peralatan nggak terlalu canggih ya, nggak terlalu perlu canggih. Nah, yang penting ada dan proper lah untuk memasak. Jadi kalau misalnya kita perlu pakai kompor biasa, ya kompor biasa. Kalau perlu high burner, high burner. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jadwal. Yang ketiga ya adalah jadwal. Jadi di central kitchen itu kita menjadwalkan tuh produksi A, produksi B, produksi C kita jadwalkan kan dan kita tulis untuk tanggal produksi itu penting. Terus belajar penyimpanan, bagaimana kita menyimpan barang yang udah kita masak setengah matang ataupun matang supaya kuat, supaya tahan dan tetap bisa fresh ketika kita kirim ke outlet, di outlet pun tetap fresh gitu. Ya, salah itu sih kurang lebih yang kita juga masih belajar ya Kak ya. Jadi itu yang masih kita tahu dan kita coba praktekin tuh. Nanti saya bakal sering-sering lagi nonton YouTube-nya Foodies ya Kak. Boleh banget nih. Nah, buat teman-teman juga mungkin ya yang penasaran nonton kemana sih Kadiki ini sampai bisa belajar gitu, bisa langsung mampir ke Foodies Channel di YouTube-nya. Itu teman-teman bisa belajar lebih dari 1.000 video pembelajaran bisnis kuliner secara gratis. Oke, nah Kak Diki nih kita agak bergeser nih ya, kembali ke cara marketing nih ya. Nah, Pablo Burrito ini suksesnya bertumbuh dari hidden gem hingga memiliki banyak cabang. Apa sih strategi pemasaran di awalnya yang paling efektif untuk mengenalkan brand ini ke audiensnya? Oke, untuk marketing jujur kita masih belajar ya Kak, semua masih belajar. Tapi kita coba semua cara tuh Kak, dari brosur sampai ke media sosial. Nah, beruntungnya Kak, kita ditemenin nih ada teman-teman yang banyak baik nih sama kita. Jadi untuk marketing yang paling efektif menurut kami ya saat ini adalah marketing di media sosial, terutama Instagram dan TikTok. Dan itu kami ada teman kami yang agensi itu bantu gitu ya. Namanya ya ada agensi yang bantu kami. Yuk di Instagram.
pakai Instagram yang mulai diaktifasi, TikTok mulai diaktifasi, itu baru loh Kak. Dan mereka ajarin kami juga tuh. Jadi agensi ini memang mengajari kami, itu salah satunya. Yang kedua memang kami bersyukur kami punya punya temen tuh. Ada satu remaja ya, anak SMA datang, kenalan sama kami, itu kalau mau teman-teman mau lihat ya solusiremaja.ai. Nah, ya Bapak ya, itu salah satu teman yang bantu kita loh, untuk apa, agensi TikTok aman gak aman. Nah, jadi salah satu teman yang bantu kita untuk memasarkan dan ajarin kita cara konten di media sosial Kak, gitu. Oke, oke. Nah, berarti ini tuh salah satu bentuk kolaborasinya Kadik ini ya sama teman-teman di luar sana gitu ya. Mulai dari tadi ada temennya dari agensi gitu berkolaborasi nih ya. Bangun si marketing dari Pak IG Pablo Burito. Nah, sejauh ini nih ya kan udah banyak banget nih yang follows IG-nya gitu ya. Udah banyak banget audiens yang ikutin IG-nya. Nah di awal-awal apa sih kak yang dilakuin di Instagramnya gitu ya? Mungkin buat teman-teman yang belum mulai masarin produk-produknya gitu ya di Instagram, apa sih yang harus mereka lakukan di awal-awal supaya bisa se-eksis sama Pablo Burrito sekarang? Aduh, yang kita sebelum pakai agensi yang kita lakukan cuma posting biasa ya, kita posting menu, kita posting apa, tapi ya bersyukur ya kita nggak memungkiri karena agensi ini udah sama kita tuh udah kayak teman dekat gitu ya, udah hampir 1 tahun lebih gitu ya. Nah, mereka mengajarkan bagaimana apa ya, memfoto produk yang bagus, video produk yang baik, terus mengenalkan pada teman-teman, oh cara mengenalkan tuh bagaimana, burrito tuh apa sih gitu, terus ada varian rasanya apa sih. Nah, hal-hal yang nggak kepikiran gitu sama sama kami ya dibantu oleh mereka sebenarnya. Jadi dan bagaimana mendekatkan burrito itu ke konsumen ya. Nah, caranya biar burrito itu bukan sesuatu yang aneh, tapi sesuatu yang baik, itu memang kita banyak diajarin oleh agensi itu, Kak. Oke, Jadi berarti nggak, emang disclaimer tidak mau bilang, oh ini hasil kerja kita. Enggak, kita juga kerja sama kok. betul betul. Berarti emang kolaborasi ini di saat ini penting banget ya supaya si bisnis kita bisa terus bertumbuh dan berkembang gitu ya. Betul, betul. Tadi juga udah sempat disinggung gitu ya buat yang awam mau mengenalkan produknya gitu ya di Instagram, harus produknya ini terlihat enak dilihat gitu ya, terlihat wah ini tuh pikabitalin gitu ya atau bikin Nah, penasaran orang gitu ya untuk nyoba gitu ya. Nah, Kak Diki, apa nih tantangan terbesar yang dihadapi dalam mengelola bisnis kuliner yang lagi berkembang pesat nih ya dari satu cabang ke banyak cabang gitu? kalau tantangan terbesar sekarang itu adalah eh, kita kan masih tahap awal ya Kak. Jadi kita masih tahap, sebenarnya kalau menurut kami nih, kita masih tahap awareness sih sebenarnya sama masyarakat gitu ya. Karena masih banyak juga yang nggak tahu gitu Pablo Burrito. Jadi tantangan kami saat ini memang masih di mengenalkan Pablo Burrito itu sama teman-teman. Di luar itu tentunya dengan beberapa outlet, tantangan yang utama yang kedua adalah maintenance Kak. Ya, tidak bahkan kita gini, kalau bisnis kuliner menurut saya tuh nggak hanya jual makanan ya Kak, kita ada servis, nah kita ada apa ya, layanan gitu ya. Nah itu menjadi tantangan kita. Kenapa? Karena Pablo Burrito tuh kita punya sistem di perusahaan tuh nggak mau kita menekan karyawan untuk servis tanpa mereka nggak nyaman. Nah, bagaimana kita bikin teman-teman karyawan itu bisa nyaman untuk menservis klien? Nah, itu tantangan kita karena eh ya namanya masak kan tak panas ya Kak, udah panas, capek gitu ya. Tapi dituntut sama konsumen kan terus cepet, rasa tetap stabil. Nah itu memang yang menjadi terus-terusan kita improve lah. Karena kita konsumen nomor satu itu terus kita jaga Kak. Oke, berarti emang kuncinya itu menjaga kepuasan si customer itu tersendiri gitu ya. Betul, betul, Supaya mereka tuh mau beli dan beli lagi dan menawarkan ke teman-temannya gitu ya. Mempromosikan juga si Pablo Burrito ini ke teman-temannya. betul, Nah, betul. Kak Diki pernah nggak sih sebelumnya ada kayak komplain mungkinnya dari customernya gitu kayak entah itu wah ini terlalu pedas, wah ini terlalu asin atau apapun itu dan bagaimana nih cara Kak Diki atau Pablo Burrito ini menghandle setiap komplainan itu?
Oke, mau jujur mau nggak jujur nih Kak? Tentu aja yang Jujur ngobrol ya. ini bisa diterapkan buat teman-teman semua. Jujur, jujur, memang ada beberapa komplain yang terutama mungkin kalau dari sambal ya, karena kita kan pakai sambal hijau. Nah, Iya, sambal hijau memang kita blender fresh dari cengek ya Kak. Kadang-kadang cengek itu dari pasar itu memang pedasnya nggak rata tuh Kak. betul. Kadang-kadang pedas, kadang-kadang nggak pedas. Nah, kita kan ada SOP-nya misalkan satu sambal hijau tuh sekian gram gitu. Memang kalau lagi pas pedas sekian gram tuh pedas banget gitu Pak. Ya 3 gram gitu ya, itu pedas banget. Nah itu salah satu memang kita harus rasain terus gitu. Itu yang pertama. Terus mungkin dari selain itu yang menurut kita ya mungkin kalau pesanannya agak-agak banyak gitu ya. Jadi kan kalau kebab burrito itu seperti kebab harus di wrap, terus setelah di wrap kita panggang satu-satu. Nah panggang satu-satu memang perlu waktu Kak. Jadi eh, kalau wayahna yuk menunggu, tapi kita juga sambil menunggu kita kasih permen gitu, itu juga ada Kak. Jadi bareng-bareng lah gitu. Oke, menarik banget nih ya cara handling customer-nya Pablo Burrito supaya mereka tuh tetap mau nunggu gitu ya meskipun karena emang produknya itu bukan produk cepet jadi gitu ya, emang yang harus memiliki proses cukup panjang gitu. Betul, betul Kak. Oke. Oh ya Kak Diki, kalau boleh tahu udah berapa cabang nih Pablo Burrito ada di Bandung atau mungkin udah ada rencana di luar Bandung gitu? Aduh, doain ya Kak, rencana di luar Bandung ya. Untuk di Bandung sendiri kita sekarang ada 5 cabang tetap dan satu cabang bukan satu cabang, satu lagi mencoba nih Pak Kak. Kita ada di belakang kampus, di belakang kampus Unpar ya, di food court. Kita ada di Jalan Riau nomor 59, itu dekat sama Foodies juga. Nah, kita juga ada di Pati Ukur, itu juga dekat dengan Foodies. Ya, kita juga ada di Mekarwangi dan di Jalan Kopo. Nah, kalau teman-teman suka ke supermarket, supermarket Riau Junction, nah kebetulan kita ada di sana kurang lebih 3 sampai 4 bulan lah. Oke, nah udah cukup banyak nih ya Kak Diki untuk cabangnya Pablo Burrito ini. Apalagi ada rencana di luar kota Bandung nih Kak Diki. Nah, faktor apa aja sih yang paling penting yang harus dipikirkan si brand owner nih ya sebelum memutuskan akhirnya, oh ya ini saatnya kita untuk buka cabang baru gitu. Oke, dari hemat kita ya Kak, dari hemat kita yang kita pelajari, untuk membuka cabang baru adalah pertama kesiapan diri sendiri dulu. Kadang-kadang diri sendirinya belum siap, tapi karena wah semangat terlalu tinggi gitu ya, semangat 45, jadi wah buka-buka tanpa kita menguatkan sistem yang di dalam. Sebenarnya kalau kita dengar teori kan gampang ya, oh buka buka kedua tuh cuman copy paste. Ya copy paste kalau yang di copy-nya udah benar. Kalau nggak kan yang di copy-nya salah, pastenya juga salah. Jadi memang kita mencoba untuk terus improve, menguatkan diri kita sendiri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah tentunya faktor modal ya, Kak. Itu ada, karena buka cabang kan artinya begini, kita buka cabang tuh kita punya peralatan baru, kita ada biaya sewa baru, dan yang paling penting adalah kita punya karyawan baru, Kak. Kalau buka cabang itu, kalau sepi ya tutup aja itu nggak bisa, Kak. Kalau barang mungkin bisa dibalik ya, tapi kan kita udah janjian sama karyawan, kamu kerja di sini ya. Nah, itu kan kasihan, Kak. Kalau misalnya baru 2 bulan atau 3 bulan, waduh, udah-udahan itu kasihan, Kak. Makanya teman-teman yang suka ke Pablo Burrito, jangan kemana-mana, terus ke Pablo. Kerja karyawannya terus ada. Ya, Betul, jangan lupa nih mampir kalau ada yang di Riau juga ada ya tadi di Riau Junction atau mungkin yang lagi daerah Dago bisa langsung mampir ke yang di DU mungkin ya Kak. betul. Nah, itu mungkin sedikit faktor yang memang harus kita perhatikan sebelum kita buka cabang baru, Kak. Oke, berarti emang harus eh, cabang pertama ini berarti sangat penting ya untuk sudah benar sejak awal sebelum buka banyak cabang gitu ya. Jadi harus kuatin dulu core-nya gitu ya. Betul, Kak. Teorinya begitu, tapi ya terus ya kita terus belajar ya, Kak. Betul, betul. Tentunya teman-teman juga harus terus belajar karena dengan belajar ini kita bisa menemukan wawasan baru mungkin yang bahkan kita belum tahu sebelumnya bisa jadi tahu gitu ya atau bisa menghindari blind spot gitu ya atau hal yang kita nggak tahu malah jadi masalah gitu di kemudian hari. Benar. Nah Kak, untuk dengan banyaknya cabang ini apa sih tipsnya dari Kak Dikin ya supaya bisa memastikan
konsistensi rasanya sama dan juga kualitas produknya sama dan juga seragam gitu di setiap cabangnya. Oke. Pertama yaitu ya tadi ya SOP kan, SOP. Jadi di setiap cabang pun kita berikan satu buku SOP tuh, cara dari SOP sampai cara bikin menunya tuh. Itu setiap menu itu ada caranya, aturannya ada, kita bikin dan ada tersedia di setiap store. Itu yang pertama. Yang kedua, controlling sendiri dari kita, dari saya dan partner saya untuk selalu muter dan merasakan rasanya seperti apa tuh. Itu jangan bosan-bosan. Nah, yang ketiga kita sering komunikasi. Nah, yang penting nih menurut saya adalah komunikasi dengan teman-teman karyawan kita, Kak. Karena jadi kita kita bahkan skill mereka kan kebanyakan karyawan kita tuh nggak dari tata boga, Kak. Ya, jadi skill mereka kan berbeda-beda. Nah, bagaimana kita menyamaratakan yang datang berbeda-beda disamaratakan. Nah, itu menurut aku sih kuncinya adalah sering-sering komunikasi atau yang ngobrol lah gitu. Bukan curhat ya Pak, tapi ngobrol. Curhat Iya tapi iya. ngobrol ya. Ya, jadi nanti ada problem di sini karena mungkin mereka kurang menguasai alat ya kita ajarin. Oh, ada problem di sini karena mungkin mereka kurang mengerti dari oh kalau kalau warna segini tuh udah matang di makanan di gorengan misalkan. Oh, golden brown kan kalau orang gampang ya. Kalau yang udah ngerti tuh oh golden brown seperti ini. Nah, kalau yang nggak ngerti kan ngeliatnya kuning aja gitu ya, Kak. Iya. Nah, jadi intinya yuk kita sering-sering komunikasi dan kita ajarin ulang terus-menerus gitu. Oke, nah tentunya nggak gampang ya untuk nge-training karyawan supaya satu persepsi nih ya sama kita sebagai owner gitu ya atau sebagai existing team. Nah, ada tips tersendiri nggak nih sih dari Kadiki dalam menseleksi karyawan gimana nih supaya hal apa aja yang harus diperhatikan gitu ya supaya bisa satu visi dengan perusahaan mungkin. Aduh, kalau buat teman-teman yang mungkin pernah saya interview ya, karena yang interview saya kan, sebenarnya syarat Sebagai kita owner cuma, ya. iya, syarat kita 3 sih Kak, kalau untuk karyawan di Pablo Burrito. Yang pertama adalah jujur, yang kedua rajin, umum ya Kak, yang ketiga cerewet Kak. Yes. Nah, di luar itu kita ajarin Kak, kita training kita ajarin. Jadi ada yang beberapa mungkin lulusannya ya tadi ya datang, yang penting dia mau untuk belajar kita ajarin. Dan karena, nah itu satu. Yang kedua, ya tentunya kalau di Pablo Burrito itu harus bisa ngegulung burrito kan. Nah itu kita kasih waktu tuh 1 minggu untuk belajar gitu ya. Ya kita berharap yang udah masuk, udah training itu bisa Kak. Tapi emang rata-rata bisa sih Kak. Gitu. Hampir Jadi semuanya bisa ya. kalau ada teman-teman yang datang ke Pablo Burrito dan karyawannya kurang cerewet, coba bilangin, Kak, jangan lupa harus cerewet gitu. Iya teman-teman. Boleh, boleh. Oke, nah berarti emang penting banget ya salah satu faktor utama bisnis kuliner bisa tetap berjalan atau juga bahkan bisa berkembang itu tentunya itu faktor dari humannya itu tersendiri gitu ya. Gimana Benar, cara benar, Kak. kita training mereka gitu ya, mengembangkan mereka juga gitu ya supaya bukan hanya perusahaan tapi juga karyawan turut ikut berkembang. Nah, Betul, betul. nilai-nilai apa aja sih yang Pablo Burrito pegang gitu ya supaya sama-sama bisa tumbuh dan berkembang nih sama karyawannya gitu sehingga karyawannya tuh tetap loyal bersama perusahaannya. Eh, aduh, nilai apa ya, Kak? Pertama pasti yang tadi ya, Kak, jujur lah. Kejujuran itu memang kita pegang teguh gitu ya. Harus itu. Yang kedua ya sama saat ini kan kita memang 5 cabang tuh nggak terlalu banyak sebenarnya kayak jadi kita mencoba untuk sering berkomunikasi dan dekat dengan karyawan lah. Kita sih nggak tahu ya Kak kalau misalnya nanti udah lebih banyak ya, tapi sekarang tuh saya dan partner saya selaku Pablo Burrito ini selalu mendengar sih mereka gimana, mereka ada kesulitan apa gitu ya, mereka ada apa ya, kita mencoba ya mendengar ya, boleh tanya sih sama karyawan-karyawannya gitu. Jadi dan kita nggak menjaga, kita nggak berusaha untuk tidak tidak bukannya tidak ada jarak ya, tapi komunikasinya enak lah gitu. Nah itu, jadi itu yang kita jaga sih Kak sama sama mereka dan kita harapkan dengan begitu dan tentunya ada beberapa bonus ya, bonus juga ada gitu ya yang kita berikan. Nggak besar sih,
tapi ya cukuplah Kak gitu ya. Gitu. Jadi itunya juga kita open sama mereka sih. Oke, nah, ternyata itu rahasia kenapa orang-orang tuh bisa balik lagi nih ya ke Pablo Burrito sampai banyak orang yang jadinya tahu Pablo Burrito gitu ya. Nah, mungkin di awal-awal gitu ya, strategi branding apa sih yang paling efektif gitu ya, yang bisa menarik perhatian Gen Z untuk kayak, oh akhirnya mereka mau ngontenin Pablo Burrito bahkan tanpa diminta gitu ya, atau mungkin apa sih yang bikin mereka akhirnya, oh ya udah, saya maunya makan ke Pablo Burrito aja gitu. Eh, Oke, kalau strategi marketing, karena kita marketnya benar, marketnya itu Gen Z, makanya beberapa ya dua orang teman itu ya agensi dan salah satu teman kami itu memang dari Gen Z Kak. Yang satu Hmm. masih anak SMA tuh, sekarang udah kuliah dia di Unpad ya, baru baru masuk tuh, baru Ya, masuk. Jadi kita kerja sama mereka collab lah ya, dan akhirnya jadi teman karena dari Gen Z untuk Gen Z Pak. iya ya. Gitu, yang bisa mengerti alur pikirannya Gensi hanya Gensi menurut saya ya, Pak ya. Jadi banyak sekali masukan dari mereka, cara bikin video, cara-cara konten, cara-cara KOL gitu ya. Itu yang memang kita langsung aplikasikan. Oh, Sebenarnya media marketing yang paling efektif ya sekarang adalah sosial media ya tentunya ya Pak ya. Gitu. Jadi itu yang terus kita pakai. Idenya gimana? Nah teman-teman boleh tuh kepoin Instagram atau TikToknya Pablo Burrito. Ya idenya begitu Kak. Harus nonton dulu. betul betul. Kalau saya lihat emang wah interaktif banget gitu ya buat saya yang sama-sama Gen Z gitu. Emang seru banget gitu ya Instagramnya untuk diikuti gitu. Nah, untuk Pablo Burrito tersendiri Kak sempat kolaborasi dengan KOL nggak nih atau sama influencer mungkin gitu dan apa sih strategi yang digunakan gitu ya ketika kolaborasi dengan KOL dan juga food influencer. Oke. Pablo Burrito sejak bulan bulan 4 atau bulan 5 tahun kemarin itu terus-terusan Pak kita bekerja sama dengan teman-teman KOL, teman-teman influencer. Jadi memang Pablo Burrito itu terbantu sekali oleh para KOL dan terbantu sekali oleh pada influencer. Jadi orang-orang di luar sana bisa mengenal Pablo Burrito sebenarnya mostly daripada teman-teman KOL. Kita sangat berterima kasih sekali nih sama teman-teman KOL ya. Nah, kontennya seperti apa? Mungkin pertama-tama kalau teman-teman lihat memang cara pembuatan burrito dan apa itu burrito gitu ya. Cuman ke sini-sini kita pengen apa ya? Para KOL itu keunikan KOL-nya juga teman-teman KOL juga ada tuh di Pablo Burrito. Karena tiap-tiap KOL kan punya keunikan sendiri ya. Nah, Ya. kita kita lihat keunikannya mereka kalau digabung sama Pablo Burrito kayaknya bagus banget. Nah, itu yang kita minta daripada KOL gitu. Oke, berarti nyari KOL-nya yang sesuai dengan target marketnya juga mungkin ya dan juga Betul. produk yang dijual ya. Oke, nggak terasa banget nih ya saya banyak nanya jadinya. Nggak apa-apa Nah, kan? sebelum Kita sama-sama belajar, Kak. betul betul saya jadi banyak oh iya bisa juga ya seperti ini gitu banyak belajar banget nih dari Kak Diki selaku owner dari Pablo Burrito. Oke Kak, sebelum kita lanjut ke pertanyaan atau pertanyaan dari teman-teman nih ya, Kak Diki ada nggak nih cerita-cerita menarik tentang pencapaian atau milestone penting dalam perjalanan Pablo Burrito ini? Eh, Jujur ya, Kak, kalau buat saya ya, kalau buat pribadi ya, dari kacamata saya lah ya. Pablo Burrito kan baru berdiri Oktober 2023 hanya dengan dua orang karyawan ya, Kak. Gitu. Jadi ketika sekarang kita ngelihat kita bisa ada 20 karyawan, 20 lebih karyawan yang ada di Pablo Burrito, itu buat kami sih, dan kami bisa gitu ya, maksudnya memberikan timbal balik gitu sama mereka. Nah itu menurut kami itulah pencapaian kami yang aduh kok bisa ya sekarang ada Pablo Burrito tuh ditemani sama banyak karyawan seperti ini tuh itulah menurut saya tuh iya, kesenangannya di situlah Kak, gitu. Milestone saya tuh di situ gitu. Betul. Jadi ngelihat tim berkembang juga salah satu kesenangan dari owner gitu ya karena sama-sama bisa bertumbuh dan berkembang bersama-sama gitu ya.
Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih Kak Diki dari saya. Apa sih, ada pesan nggak nih yang ingin disampaikan gitu ya kepada calon pengusaha kuliner gitu yang ingin memulai bisnisnya tapi masih merasa ragu atau takut gagal gitu? Nah, kalau merasa takut menurut saya itu bagus ya Kak. Kalau mau buka bisnis merasa takut itu bagus. Karena kenapa? Karena ketika kita merasa takut, kita mulai mawas diri dan kita mulai berpikir apa nih yang harus saya siapkan. Ya kan? Kita jadi, oh aku mau buka bisnis kuliner, tapi aku takut. Berarti ada yang kurang dalam hal persiapan. Tinggal kita tinggal kita cari apa yang belum persiapan. Mungkin dengan menonton YouTube-nya Foodies dengan lebih banyak gitu ya, itu bisa mengencourage lagi diri kita untuk memulai. Nah, ketika encourage-nya udah mulai ada, yuk kita mulai karena bisnis yang baik adalah bisnis yang dimulai katanya ya Pak ya. Nah, Betul, betul. seperti itu. Jadi, yuk mulai dari kecil. Pablo Burrito pun dari kecil ya. Pablo Burrito dari kecil, dari 2 orang karyawan aja gitu. Sehingga sekarang bisa segini, itu kita juga nggak nyangka. Yang penting, jangan lupa Pak, berdoa sama yang di atas. Karena berkat Betul, turunnya dari yang di atas. betul, betul. Nah, itu sih. Jadi yuk, mulai yuk. Gitu. Oke, baik, terima kasih banyak Kak Diki atas insight yang sungguh-sungguh luar biasa banget nih ya, mulai dari awal mula perjalanan Pablo Brito, cara mengelola timnya bagaimana, hingga pemasarannya bagaimana, dan tentu aja ya atas masukan-masukannya bagi kita semua gitu ya. Bisnis yang baik itu emang bisnis yang dimulai gitu ya, bukan bisnis yang cuma jadi wacana doang gitu ya. Nah, semoga sahabat Kris juga udah mencatat ya poin-poin penting yang udah disampaikan oleh Kak Diki. Nah, sekarang kita lanjut nih ya Kak Diki untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat Kudis di luar Siap. sana. Kita langsung masuk ke pertanyaan pertama, itu ada dari Kak Irna dulu nih. Siap. Kak boleh share cara Kakak dalam menentukan harga jual. Apakah ada tips khusus dalam mengatur harga jualnya? Apalagi sekarang kan harga bahan baku fluktuatif gitu. Betul. Jadi, tiap 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 perusahaan pasti punya strategi yang berbeda ya Kak untuk menentukan harga jual. Nah, kalau Pablo sendiri, secara jujur karena Pablo lahir di lingkungan kampus, maka yang kita pikirkan adalah harganya harus terjangkau oleh mahasiswa. Itu yang pertama. Yang kedua, nah tapi susahnya Pak, kalau mahasiswa kan pengennya mau terjangkau, banyak, enak. Nah itu ya. Jadi awalnya dari situ. Tapi ya udah kita coba kalau secara mungkin ya Kak, kalau mungkin kan kalau di Foodies itu diajari nih, kita nentuin HPP harus sekian persen dari harga jual. Nah, mungkin untuk pertama kalau di Pablo Burrito kayaknya salah tuh Pak, karena kita HPP-nya ketinggian gitu ya. Tapi yang penting mahasiswa merasa, aduh ini worth it banget. Nah, itu yang buat kita senang sih pertama. Nah, yang kesini makanya setelah hampir 2 tahun kita berada gitu ya Pablo Burrito, baru mungkin eh, bulan depan akan naik Rp3.000 satu satu burritonya dari 25.000 menjadi 28.000. Belum sih saat ini, tapi bulan depan karena ya itu menurut Pak Irna eh, harga HPP, harga bahan baku mulai naik Kak. Nah Kak, kalau misalnya Kakak mau, Kak Irna mau ya belajar cara menentukan HPP, ada tuh di salah satu video Budi, saya lupa harus nggak boleh lebih besar dari 40% kalau saya nggak salah dari harga jual gitu. Nah itu ada tuh, boleh tuh Kak. Jadi kita memang ngikutin setelah kita bikin. Salah ya, harusnya ngikutin dulu baru bikin ya. Jujurnya Oke, gitu. makasih Kak Diki. Semoga Kak Irna terjawab ya pertanyaannya dan untuk bisnisnya bisa terus berkembang. Oke, selanjutnya nih ada dari Syafa Astari ini. Halo Hmm, Kak, mau nanya program promosi apa nih yang paling sering atau paling efektif dilakukan oleh Pablo Burrito? Gimana oke, cara merancang promo yang tepat buat bisnis kita ya Kak gitu? Atau mungkin oke, bisnisnya UMKM atau bagaimana nih Kak Syafa Astari? oke. Program promosi yang Pablo Burrito sering lakukan adalah buy one get one. Tapi buy one get one-nya bukan buy satu burrito dapat satu burrito lagi. Enggak, Kak.
tapi buy satu burrito dapat minuman botol yang kecil. Nah, itu ada. Cuman berasa ya minumannya ya. Dan cukup dikenal lah brandnya gitu. Itu yang kita strategi promosi untuk toko baru pasti begitu. Kenapa? Karena kita pengen setelah konsumen kita beli satu burrito, minumnya juga ada tuh. Karena kan kita juga menjual minuman terpisah. Itu sih sampai sekarang kalau promosi ya, kalau dari promosi. Nah, untuk sekarang-sekarang tuh kita Pablo Burrito kebetulan kita banyak mengundang komunitas lari, Kak. Kan sekarang lagi ini ya di Bandung Lagi hype lari-lari ya. gitu ya. Yuk sarapan yuk, Pablo Burrito satu burrito bisa dibagi dua. Kalau misalnya sarapan jangan banyak-banyak ya, Kak. Jujur, pengennya sih satu burrito satu ya biar Satu laku ya. ya. Kita kasih diskon tuh untuk komunitas-komunitas lari, diskon khusus lah. Itu kalau sekarang. Begitu Pak. Nah, sekali lagi untuk apa ya mungkin promosinya disesuaikan dengan bisnis kakak juga ya Kak. Oke, nah berarti promosinya bisa disesuaikannya dengan kemampuan bisnis kasapanya tersendiri gitu ya. Mungkin Betul, bisa juga untuk menggait komunitas-komunitas yang ada di kotanya nih ya. Kalau di Bandung emang lagi hype banget nih lari, kayak hampir setiap minggu ada aja gitu event lari. betul, betul, betul Kak. Oke, nah selanjutnya ini ada dari Kak Garsina. Kak punya Kak ada strategi khusus untuk menarik pelanggan offline yang walk in ke outlet nggak nih? Yang berbeda dengan strategi saat penjualan online kali. Oke, eh, kemarin-kemarin ya Kak, kita ada pembelanjaan 60.000 tuh gratis nachos. Oh, oke. Cuman Iya. syaratnya harus isi Google review Kak. Oh iya. Ya, itu salah satu. Jadi strateginya, oh free nachos tuh kita pasang di depan toko besar-besar. Free nachos, minimal pembelanjaan 60.000, tapi mohon bantuannya untuk review kita di Google Review. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga sampai sekarang kita masih sih, maaf ya Kak, kalau yang nggak dapat kita memberikan stiker-stiker lucu Kak untuk beberapa konsumen, baik itu offline maupun online. Jadi stiker-stiker lucunya seperti ada stiker kotak, stiker biasa sih, cuma tulisannya misalnya cium gua dong, ada lambang Pablo Burrito gitu. Kalau nggak selalu ingat aku ya Beb. Nah, seperti seperti itu ya lumayan ya Kak buat ditempel-tempel gitu. Nah, seperti itu sih. Oke, berarti emang strateginya ini sangat adaptasi dengan habitnya Gen Z nih ya, suka masang-masang stiker lucu gitu ya. Betul Kak, Dan betul. ya paling suka, wah ada promo-promo gitu ya. Betul. Ada salah satu stiker kita kalau saya nggak salah tuh ikuti aku Beb gitu ya, ditempel di motor itu motornya diikutin bener. Betul betul. Jadi menarik banget ya buat bahkan bisa jadi bahan pemasaran itu tersendiri gitu ya buat yang belum tahu apa tuh stikernya gitu ya. Betul Kak. Oke, kurang lebih seperti itu Kak Garsina, semoga menjawab ya. Selanjutnya ini ada dari Kak Devarima nih. Kak boleh bagi tips dan strategi khusus buat menargetkan market online atau delivery nggak nih Kak? Hmm, eh, kalau kalau market online kan kita nggak tahu ya Kak siapa yang datang nih, siapa yang pesan. Cuman mungkin beberapa tips kalau Kakak mau menargetkan bisa Kak. Sekarang itu di beberapa POS ya, mesin POS kasir itu mereka bisa cetak barcode tuh. Oh iya. Iya kan, bisa cetak barcode. Jadi linknya tuh bisa diklik. Nah, mungkin kalau kita ya Kak, kita pernah coba, kita print linknya dalam bentuk QR dan kita tempelin tuh, misalkan di dekat-dekat daerah kos gitu kan. Nah itu kan targeting, berarti memang kita mau mereka scan barcode-nya kita tuh. Itu kalau jadi eh, targeting secara offline untuk beli online, mungkin seperti itu ya Kak. Oke, bagaimana Kak Devarima sudah menjawab mungkinnya rasa penasarannya? Mungkin Kak Devarima bisnisnya mau nargetin market online gitu ya. Semoga lancar-lancar terus. Oke, selanjutnya ini ada dari Kak Fridayanti Awaliyah kan. Ya Kak, Kak. seberapa penting sih kolaborasi dalam bisnis gitu ya? Terus biasanya aktivitas kolaborasinya apa aja yang bisa kita lakuin? Maksudnya kolaborasi dengan KOL gitu ya Kak. Mungkin kurang lebih ya.
Ya, aktivitas apa kalau mungkin selain KOL dengan komunitas juga atau lain sebagainya macamnya. oke. Penting Kak, karena mau kolaborasi dengan apapun, misalkan dengan KOL, influencer, dengan komunitas, atau dengan misalkan mall atau apa ya Kak ya, itu menurut kami sangat penting sih, karena sekali lagi kita itu bisnis kan nggak sendiri Kak. Jadi semakin banyak teman-teman yang ada di circle bisnisnya kita, itu semakin akan banyak sekali teman-teman lainnya yang ikutan tuh. Jadi karena kita manusia nggak bisa hidup sendiri, bisnis pun nggak bisa hidup sendiri Kak. Gitu, siapa tahu Foodies kalau mau collab juga boleh. Boleh banget nih Kak. Gitu, jadi Oke, atau nanti ada langsung lanjut sama tim kita nih kalau ada kolaborasi khusus. gitu. Jadi memang kolaborasi menurut kami itu sangat penting sekali. Ada grup-grup Oke. arisan juga Kak, kalau bisa mah, ayo Kak. Oke, baik Mm-mm, pasti nanti kita langsung aja nih hubungi untuk kolaborasi-kolaborasi selanjutnya nih Kak Vicky. betul. Oke, nah selanjutnya ini ada dari Kagani Tresna nih. Kagani Tresna, Kak, makasih ya insight-insightnya. Mau nanya Kak tentang pengelolaan database konsumen nih. Biasanya di Pablo Burrito dikelola dan dimanfaatkannya kayak gimana Kak? Oke, CSR ya berarti ya. Betul. Sementara ini, mau jujur nih ya Kak, sementara ini memang kita belum nih Kak. Jadi kita menuju ke sana mungkin di akhir tahun ini ya Kak. Jadi data konsumen memang kita belum memanfaatkan itu Kak. Tapi itu harus sih Harus CSR ya. ya. Betul. Terima kasih Kak, ingatannya mengingatkan lagi gitu buat saya ya. Thank you. Oke, nah, oh iya ini sama nih masih dari Ganis Resna. Gimana cara kakak dan tim melihat keberhasilan suatu campaign dari KOL nih kak? Kira-kira apa aja yang harus diperhatikan? Oke, tingkat keberhasilan tuh sebenarnya kalau secara umum yang kita belajar ya agensi kita pakai teman kita agensi POV ya namanya ya POV populer gitu. Dia mengajarkan kita tuh kalau dari jumlah view, dari jumlah like, dari engagement. Nah, itu yang secara umum. Tapi kalau menurut kami ya Kak, keberhasilan dari KOL tuh buat kami saat ini sih masih sangat-sangat sederhana ya. Jadi ketika kita tanya KOL-nya dan KOL-nya cukup happy datang ke tempat kita, buat kami sih itu juga udah suatu keberhasilan sendiri ya Kak. Gitu. Itu sih. Oke, paling kita cukupkan terlebih dahulu ya teman-teman. Mungkin buat yang masih ingin banyak tanya, bisa langsung aja DM Foodies di Instagram foodies.id atau mungkin ada yang langsung penasaran nih, orang Bandung penasaran gimana nih Pablo Burrito, langsung aja ada 5 cabang nih ya. Ada di DU, ada juga di Marta Dinata di Riau gitu ya, Riau Junction, langsung aja kunjungi outlet terdekat Pablo Burrito. Betul. Oke, terima kasih banyak nih ya Kak Diki dan teman-teman semua yang sudah mampir di live IG Foodies hari ini. Buat yang baru join jangan khawatir, nanti kita akan share untuk siaran ulang di live hari ini supaya teman-teman bisa belajar langsung nih dari Kak Diki selaku owner dari Pablo Burrito gitu. Terima kasih Mas Rizal. Terima kasih juga Kak Diki. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan ya buat sahabat Foodies yang sudah menonton live IG hari ini, saya mau bagi-bagi voucher belajar nih. Voucher belajar ini nanti bisa teman-teman klaim untuk pembelian Sekolah Pengusaha Kuliner batch ke-11 dan akan mendapatkan gratis e-course setup ide bisnis kuliner. Spesial cuman hari ini aja ya, teman-teman. Nah, yuk langsung chat WA Foodies di 0811-2009-7974 atau bisa langsung aja chat DM di Instagram Foodies yaitu foodies.id. Nah, cukup banyak ya penanya sore hari ini. Tadi ada yang sudah dijawab oleh Kak Diki dan juga ada yang masih belum terjawab, tapi jangan khawatir, bisa langsung aja DM Foodies. Oke teman-teman, seru banget kan tadi perbincangan kita bareng Kak Diki. Sebelum kita akhiri nih sesi hari ini, saya mau memberikan sedikit informasi untuk sahabat Foodies ya. Ada kelas terdekat Foodies nih ya, yaitu Sekolah Pengusaha Kuliner batch ke-11 dengan periode mulai dari Oktober hingga November 2025. Maaf, dari periode Oktober hingga Desember 2025. Nah, sahabat
Foodies kalau masih bingung mulai dari mana atau mau belajar bisnis kuliner secara menyeluruh gitu ya, dari mungkin awal ide bisnisnya dari mana gitu, terus operasionalnya gimana, marketingnya bagaimana gitu ya, financingnya gimana, jangan asal-asalan gitu ya. Foodies punya sekolah pengusaha kuliner, di mana teman-teman akan mendapatkan weekly mentoring selama 3 bulan. Jadi setiap minggunya ini teman-teman langsung mentoring bersama pakarnya di Foodies selama 3 bulan. Wah, udah luar biasa banget nih. Ya, selain itu, teman-teman Foodies juga, sahabat Foodies juga bisa mendapatkan 32 modul real cash, juga 150 video lebih, video pembelajaran yang dapat diakses di mana aja, kapan aja selama 1 tahun. Nah, teman-teman juga di akhir pembelajaran akan dilatih untuk pitching bersama investor oleh mentor praktisi berpengalaman yang sudah menghandle berbagai brand kuliner. Nah, teman-teman juga akan mendapatkan 35 dokumen pendukung untuk eksekusi bisnis kulinernya. Kurikulumnya disusun oleh praktisi yang sudah berpengalaman banget nih di Indonesia gitu, khususnya di bisnis kuliner Indonesia. Jadi semua materinya tetap relevan dengan kondisi pasar saat ini. Teman-teman juga bisa pelajari di mana aja dan kapan aja. Sekolah pengusaha kuliner periode sebelumnya sudah full seat loh. Nah, jadi jangan ketinggalan kesempatannya untuk belajar di Sekolah Pengusaha Kuliner batch 11. Karena sudah mau habis nih ya untuk seatnya dan sudah akan segera diselenggarakan mulai dari Oktober hingga Desember 2025. Daftar sekarang karena masih ada bonus gratis e-course setup ide bisnis kuliner. Harga SBK ini atau Sekolah Pengusaha Kuliner ini awalnya normalnya itu 9.500.000. Nah, khusus hari ini teman-teman dapat diskon khusus yaitu sebesar 3 juta rupiah. Bisa langsung WA CS Foodies di 0811-2009-7974 atau langsung DM Instagram Foodies di @foodies.id. Nah, teman-teman juga bisa langsung konsultasikan program yang sesuai dengan teman-teman. Oke. Sebelum mengakhiri live sore hari ini nih Kak Diki, boleh banget untuk kasih closing statement mungkin ya untuk sahabat Foodies yang mau memulai bisnis kulinernya gitu ya, bisa berupa quotes atau mungkin lain sebagainya. Yang pertama, jangan berhenti belajar. Jangan berhenti belajar, jangan berhenti bertanya. Udah, itu aja. Oke, berarti emang harus terus upgrade ilmunya gitu ya supaya bisa terus berkembang dan terhindari dari lubang-lubang masalah atau blind spot di bisnis kuliner. Betul, Kak. Oke, terima kasih banyak untuk waktunya Kak Diki. Nggak kerasa banget nih 1 jam Kak Diki udah menemani kita semua. Udah sharing berbagai informasi yang penting gitu ya buat teman-teman sahabat Foodies yang mau mulai bisnis kuliner gitu ya, mulai dari bagaimana sih awalnya mencari idenya, yaitu dari cara riset dulu, terus bagaimana mengelola SDM-nya, membuat produknya terus konsisten hingga akhirnya bisa ekspansi gitu. Betul, Kak. Oke, semoga teman-teman atau sahabat Foodies hari ini mencatat semua poin pentingnya, dan bagi yang belum menonton atau baru nonton gitu ya, baru nonton sekarang, jangan khawatir karena untuk siaran ulangnya akan di-share juga ya teman-teman. Oke, semoga semua ilmu yang Kak Diki sharing gitu ya menjadi kebaikan, menjadi berkah untuk Kak Diki dan juga untuk kita semua. Amin. Oke. Makasih, Oke, Kak Diki, sebelum kita akhiri sesi live sore ini, boleh nggak nih Kak Diki kita foto bersama dulu nih ya? Jangan lupa boleh, untuk Kak. Sahabat Foodies, screenshot ya, langsung post story, jangan lupa tag IG Foodies di foodies.id gitu ya. Dan juga IG Kadiki yaitu di @diki_wijaya_bdg, dan juga ada IG Pablo Burrito yaitu @pabloburrito_r_. Oke, kita foto bersama dulu ya Kadiki. 3, 2, 1. Oke, Kadiki boleh minta gaya Foodies terlebih dahulu seperti ini. Oke, seperti ini ya, seperti ini ya. Betul. Oke, Foodies 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak. Makasih, Mas Rizal. Nanti main-main ya, Mas, ke Pablo ya. Masih main-main, karena deket banget nih di DU, langsung aja kita main-main. Dan biasanya makan siang juga kita kalau bingung, Pablo Burrito aja nih yang di DU gitu. Kita bisa sharing banyak kan. Kabarin Kak, nanti kita kasih poster khusus. Terima kasih banyak Kak Diki. Pasti kita sering banget, tanpa diminta pun kita udah sering kok.
Siap, Kak. Oke, sekali lagi terima Oke, kasih banyak ya Kak Diki atas makasih. ilmu yang dibagikan ke teman-teman semua, termasuk ke saya gitu ya. Semoga kita ada kesempatan lain ya untuk kolaborasi. Betul banget, Kak. Oke. Terima Oke, kasih juga terima buat kasih. semua sahabat foodies yang sudah join. Sampai ketemu di Foodies on Sharing berikutnya. Maju Oke, terus ke bisnis kuliner Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.